Saudara-saudari terkasih, saya pergi ke Piazza del Popolo menggunakan metropolitana atau kereta bawah tanah. Keluar di stasiun Flamino. Ada beberapa pintu keluar, tetapi saya memilih pintu keluar ini supaya bisa langsung menuju ke pintu gerbang yang bernama Porta del Popolo atau Porta Flaminia. Porta del Popolo atau Porta Flaminia sudah kelihatan di depan sana. Kita harus menyeberang. Pintu gerbang ini atau Porta del Popolo ini terletak di sisi utara alun-alun, merupakan pintu masuk untuk menuju alun-alun Flaminio dan awal dari Jalan Flaminia, jalan konsuler Romawi kuno yang dibangun pada tahun 220 Masehi yang dilalui oleh para peziarah dari Via Francigena. Nama aslinya adalah Porta Flaminia, namun secara resmi dikenal sebagai Porta del Popolo. Pada tahun 1562, Paus Pius keempat meminta Michelangelo untuk membuat pintu gerbang ini yang kemudian diteruskan oleh arsitek Nani di Baju Bijo yang menyelesaikan dalam waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 1565. 4 kolom fasad luarnya berasal dari bekas Basilika Santo Petrus dan membingkai lengkungan tunggal yang besar. Di antara 2 pasang tiang terdapat patung Santo Petrus dan Paulus yang dibuat oleh pematung Francesco Moschi yang diletakkan pada tahun 1638. Alun-alun ini dinamakan Piazza del Popolo, membentang di tepi sungai Tiber dan teras Pincio, dan membentuk sebuah ruangan yang luas pada masa Kekaisaran Romawi, merupakan bagian dari taman milik keluarga Kaisar Nero. Ini adalah Porta del Popolo. Saya tadi masuk lewat gerbang tersebut. Di sebelah kanan terdapat sebuah basilika yang bernama Santa Maria del Popolo yang terkenal dengan sejarah dan seninya dan karya-karya agung dari Caravaggio, Carracci, Raphael, dan Bernini. Menurut tradisi, di daerah pinggiran dan hampir sepi ini terdapat makam keluarga Domizi di mana Kaisar Nero dimakamkan. Paus Paschalis II pada tahun 1099 memulai pembangunan kapel di mana Santa Maria del Popolo sekarang ini berdiri untuk merayakan pembebasan makam suci. Meskipun legenda mengatakan bahwa perawan Maria menampakkan diri pada Paus dalam mimpi untuk membangun sebuah kapel di tempat di mana kaisar jahat dimakamkan, yang hantunya menghantui daerah itu. Pada tahun 1235, Paus Gregorius ke-9 memindahkan patung perawan Maria yang dilukis menurut tradisi Santo Lukas dari Lateran ke sini, yang masih berada di altar utama. Sementara kapel tersebut dipindahkan ke dalam gereja. Pada tahun 1250, kompleks religius ini diberikan kepada Ordo Agustinian Tuscia, dan pada tahun 1472 ke Kongregasi Lombardia, yang kemudian membangun kembali gereja ini dengan gaya Lombardia. Pada paruh abad ke-15, gereja ini sepenuhnya dibangun kembali atas perintah Paus Sixtus keempat dan menjadi salah satu gereja Renaissance pertama.
Sudah sejak tahun 1500-an renovasi pertama terjadi, di mana Bramante menciptakan bagian paduan suara berapsis bagian depan altar berbentuk menyerupai cangkang kerang. Sementara Rafael mengerjakan desain kapel Chigi. Pada periode ini banyak seniman mewarisi seni Renaissance di Roma dengan karya-karya mereka. Mulai tahun 1490, Bernardino di Beto yang dikenal sebagai Il Pinturicchio mulai dekorasi kapel Rovere dan bersama dengan studio seninya melanjutkan menghias banyak kapel Santa Maria del Popolo dengan lukisan dinding yang berpuncak pada lukisan dinding yang spektakuler di kubah panti imam. Pada abad berikutnya, Paus Alexander VII menugaskan Gian Lorenzo Bernini, arsitek dan juga pematung terpenting pada abad tersebut, untuk merestorasi dan memperindah bangunan tersebut. Sekarang mari kita ke alun-alun yang bernama Piazza del Popolo. Untuk waktu yang lama diyakini bahwa nama alun-alun ini berasal dari kata Latin populus yang berarti pohon poplar. Namun dari analisis dokumen yang ditemukan pada abad ke-20, etimologi ini tampaknya tidak masuk akal. Faktanya, nama tersebut berasal dari nama gereja Sancta Maria Populi Romani atau Santa Maria del Popolo yang dibangun pada tahun 1099. Di tengah-tengah alun-alun terdapat obelis Flaminia yang terbuat dari granit merah setinggi 23,2 meter. Obelis ini dibuat oleh Firaun Seti pertama dari dinasti ke-19 Kerajaan Baru sekitar tahun 1300 sebelum Masehi dan diselesaikan oleh putranya Ramses II untuk dipasang di kuil matahari di Heliopolis. Kuil ini diambil dari milisi Romawi oleh Octavianus Muda setelah Kaisar Agustus pada tahun 10 sebelum Masehi dan diangkut ke Roma. Kaisar Konstantinus awalnya menempatkan obelis ini di Circus Maximus. Selama berabad-abad, obelis tersebut terkubur, entah akibat alam atau vandalisme. Paus Sixtus V memerintahkan pencarian dengan cermat. Dan obelis tersebut ditemukan dalam 3 bagian di bawah tumpukan sampah di lokasi sirkus lama. Atas perintah Paus, rekonstruksi dimulai dan prestasi ini didirikan di tengah alun-alun pada tahun 1589. Sekarang mari kita menuju ke gereja kembar tersebut. Paus Alexander VII dengan sumbangan dari Kardinal Girolamo Gastaldi menugaskan arsitek Carlo Rainaldi untuk membangun 2 gereja yang identik atau kembar pada tahun 1662. Kesulitan yang dialami sang arsitek pada waktu itu adalah dimensi dan jarak jalan yang tidak sama. Dan Rinaldi berhasil menemukan solusi yang rumit namun efektif untuk mempertahankan ide simetris khas gaya barok. Untuk memastikan bahwa kedua gereja tersebut akan terlihat serupa dari alun-alun, arsitek mendesain kubah Santa Maria di Monte Santo di sebelah kiri dengan bentuk elip, sementara kubah Santa Maria dei Miracoli sebelah kanan memiliki bentuk melingkar. Tentu sangat menarik melihat bagian dalam kedua gereja kembar tersebut. Untuk itu nantikan di video berikutnya. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.